Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sculpting di Blender ya. Nah, di sini nanti yang akan dibahas ya adalah yang pertama tentang macam-macam brushnya, kemudian bagaimana membuat bentuk cembung, kemudian cekungan, kemudian semut dan seterusnya, kemudian bagaimana mengatur kekuatan dari brushnya itu, kemudian bisa juga mengatur besar kecilnya brush tadi ya. Nah, untuk memulai kita bisa klik add model terlebih dahulu, kemudian icosphere, boleh ini juga ya, boleh ini, boleh juga UV sphere. Intinya di sini adalah kita bisa menggunakan ya, atau bisa untuk jaring-jaringnya ini diusahakan yang rapat ya, karena kalau tidak rapat nanti akan menyusahkan atau akan tidak begitu kelihatan. Baik, yang pertama kita bisa klik sculpting setelah ini ya. Nah, ini perlu kita kenalkan. Di sini ada macam-macam brushnya ya, ada draw, kemudian ada clay, kemudian ada clay hitam dan seterusnya. Di sini sebenarnya secara default tampilannya seperti ini. Kalau kita perbesar atau kita geser ke kanan akan muncul. Nah, ini perbedaan antara kanan dan kiri adalah umumnya kalau kanan itu akan membuat tonjolan, kemudian kalau yang draw shape-nya ini adalah membuat cekungan. Nah, atau bisa juga sebenarnya kalau kita pilih draw ini ya, ini bisa juga kita ganti main dulu ya, kemudian baru bisa membuat cekungan, beralih ke cekungan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk mengatur besarnya kita bisa klik radius ya. Radius ini bisa kita maksimalkan ya. Misalnya kita yang lebih kecil bisa dengan angka 56 mungkin, kemudian dengan angka 100 juga bisa, ini seperti ini ya. Tentunya ada perbedaan. Kemudian ada strength-nya juga. Kalau strength-nya full ya, bisa goresannya itu lebih dalam ya. Kalau mungkin tengah seperti ini, sedikit, tapi bisa kita ulang-ulang sehingga bisa menjadi lebih dalam seperti itu. Kemudian untuk strength dan radiusnya sudah. Kemudian untuk radius ini ya, radius ini sebenarnya kita geser secara manual ya, bisa kita geser di atas maupun di kanan ya, dengan klik active tool worksheet setting ya, ini bisa kita lakukan. Ini juga bisa kita atur, atau bisa dengan shortcut kurung kurawal buka untuk mengurangi, kurung kurawal tutup untuk memperbesar. Nah, ini adalah shortcut yang perlu diingat, tetapi yang terpenting kita sudah tahu untuk mengatur secara manualnya seperti apa. Untuk shortcut bisa nomor 2 lah ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis ini ya, jenis-jenis brushnya, yang pertama perlu kita ketahui ini untuk draw, ini untuk membuat tonjolan atau membuat cekungan ya. Ini biasanya bisa diatur ya, seperti ini, seperti ini. Kemudian bisa juga kita menggunakan ini ya. Jadi tadi untuk main ya, untuk cekungan. Nah, untuk main ini bisa juga dengan menggunakan kontrol. Ini dalam posisi plus, kemudian bisa kita klik kontrol, baru kita goreskan. Itu secara otomatis akan akan buat cekungan ya. Kemudian ada juga kombinasi dengan shift. Shift ini untuk membuat semut ya, membuat semut cekungan atau cembungan. Tonjolannya bisa lebih smooth. Nah, seperti itu. Nah, di kontrol dan shift-nya itu sangat berpengaruh. Kemudian di bawah ini ada clay. Nah, clay ini lebih ke apa ya, istilahnya lebih ke smooth juga sih ya.
Kemudian ini ada clay strip, ini untuk beberapa ini untuk melebarkan itu. Misalnya buat rambut dan seterusnya nanti ya bisa diatur ya. Kemudian yang sini yang clay hitamnya ini digunakan untuk misalnya untuk membuat seperti ini. Kemudian yang atas layernya ya, seperti ini, seperti tadi cuma lebih lebar ya jangkauannya. Nah seperti ini. Kemudian ada juga inflat ini untuk menghaluskan sebenarnya ya, menjemurkan, atau juga bisa tentunya ini kalau kecil bisa diatur. Kemudian satunya lagi ada kris. Nah ini krisnya ini, supaya ini kita naikkan strength-nya. Ini kayak kalau tatah itu tatah yang tajam itu ya, yang bentuknya segitiga. Kemudian ada juga yang smooth untuk memegang. Kemudian ada juga yang flatten. Nah ini perlu untuk pemahaman, perlu dicoba ya, karena kalau tidak coba nanti tidak bisa mempraktekkan itu ya, lama-kelamaan akan lupa gitu ya. Kemudian ada juga yang fill. Ini hampir sama sih antara tonjolannya, tapi lebih punya mendatar. Kemudian sampai pada elastic deform. Nah ini digunakan untuk menarik bagian tertentu ya, juga kecil juga boleh, juga bisa sesuai dengan kebutuhannya pastinya. Nah seperti ini. Kemudian yang snack hooknya ini untuk membuat bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah ada juga yang thumbnya juga, ini bisa nanti coba satu-satu. Kemudian ada beberapa yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah masking ya. Masking di sini digunakan untuk menge-freeze atau menambahkan pengecualian ya. Misalnya kita sudah menambahkan bagian ini. Nah ini ketika kita buat tonjolan itu dia akan, yang kena freeze-nya itu akan aman, tidak kena untuk ya, tidak kena brush-nya ya, artinya tidak akan tertutupi. Nah kemudian kalau misalnya ini akan ingin menghilangkan atau mengurangi, bisa kita pilih kontrol ya, mungkin dibersihkan dengan ini lagi ya, maka garis hitamnya akan hilang. Atau dengan cara bisa memilih main ini, kemudian bisa kita bersihkan, itu juga bisa. Ini ada banyak sekali contoh brushnya, nanti bisa dieksplorasi lagi. Nah demikian untuk pengenalan sculpting ya. Untuk materi berikutnya nanti kita akan masuk ke contoh kasus pembuatan kepala karakter ya, untuk dengan cara sculpting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.